mempercayakan perakiraan komputer kepada teknisi atau toko komputer dan sering memasrahkan penggunaan hardware kepada mereka. Padahal kita bisa memilih berbagai hardware yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kesempatan ini, kita akan mempraktikkan cara merakit komputer setelah memilih hardware yang sesuai dengan kebutuhan kita. Persiapkan semua komponen terlebih dulu, seperti prosesor, heatsink, dan kipas prosesor. Prosesor dapat dikatakan sebagai otak komputer, karena prosesor berfungsi untuk mengatur seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah komputer. Prosesor sering juga disebut dengan Central Processing Unit, CPU. Prosesor berkaitan dengan kecepatan kerja sebuah komputer. Motherboard. Motherboard merupakan perangkat utama yang berfungsi sebagai tempat memasang komponen internal sebuah komputer, seperti prosesor, VGA card, sound card, land card, heatsink dan kipas prosesor, serta kabel-kabel data. VGA card. VGA card adalah salah satu kartu yang terpasang pada slot ekspansi. Kartu ini berfungsi untuk menampilkan data ke layar monitor. Memori. Memori adalah media penyimpanan data yang terdapat pada sebuah komputer. Kapasitas memori sebuah komputer dapat mempengaruhi kecepatan kerja komputer tersebut. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar. Biasanya, hard disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan data-data pekerjaan kita. Optical drive. Optical drive merupakan perangkat keras penyimpanan data dengan media penyimpanan berupa kemih CD, DVD, dan menggunakan teknologi optik. Teknologi optik yang digunakan pada media ini yaitu laser, yang digunakan untuk menulis dan membaca data. Casing. Casing merupakan komponen yang berguna untuk melindungi komponen-komponen hardware dalam CPU agar aman dari gangguan luar yang dapat merusak komponen-komponen tersebut, seperti debu dan air. Power supply. Power supply berfungsi sebagai penyuplai tegangan pada motherboard dan beberapa periferal yang terdapat di dalam casing. Ada dua jenis power supply yang biasa digunakan, yaitu model AT dan model ATX. Kabel data dan kabel power. Kabel data dan kabel power berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat hardware sehingga dapat menunjang kerja komputer secara keseluruhan. Monitor adalah perangkat komputer yang digunakan sebagai tampilan yang menunjukkan hasil kerja sebuah komputer. Monitor merupakan sebuah layar yang memiliki ukuran seperti televisi yang diukur berdasarkan panjang diagonal layarnya. Mouse dan keyboard. Mouse merupakan hardware yang termasuk dalam unit input. Mouse berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Sedangkan keyboard adalah hardware yang digunakan untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, atau simbol tertentu ke software atau sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Baud dan toolkit. Baud dan toolkit merupakan perangkat yang dibutuhkan dalam merakit komputer. Bagi
Fokus dan keluarkan motherboard secara perlahan. Pegang bagian tepi motherboard dan usahakan tidak menyentuh bagian bawah atau komponen-komponen motherboard. Letakkan motherboard di atas spoon dengan hati-hati. Mempersiapkan dan memasang prosesor. Ambil prosesor. Perhatikan lekukan pada prosesor dan soket prosesor. Tarik tuas pengunci pada soket prosesor secara perlahan hingga tuas pengunci berada pada posisi tegak. Letakkan prosesor dengan baik pada soketnya. Kemudian, tarik tuas pengunci hingga mengunci prosesor dengan sempurna. Oleskan pasta pada prosesor dan heatsink. Kemudian, ambil heatsink dan kipas prosesor dan letakkan di atas prosesor. Tancapkan kaki-kaki heatsink pada lubang-lubang di sekitar prosesor, kemudian kencangkan dengan obeng. Pasang kabel power kipas prosesor pada soket yang bertuliskan CPU 4. Soket ini berada di sekitar prosesor. Memasang memori. Perhatikan tipe slot memori pada motherboard. Pastikan tipe memori yang Anda gunakan sesuai dengan tipe slot memori tersebut. Buka kedua pengunci memori pada soket memori yang terletak pada motherboard. Pasang memori dengan benar, tekan hingga terdengar bunyi klik, dan soket memori otomatis mengunci. Memasang power supply. Biasanya, dalam setiap pembelian komputer, power supply sudah terpasang di casing. Namun, jika Anda ingin mengganti power supply, Anda dapat melakukan langkah berikut ini. Tidurkan casing dengan posisi bagian kanannya menghadap ke atas. Letakkan power supply pada bagian belakang atas casing, tepatnya di pojok atas. Pasang dan kencangkan baut power supply agar power supply tidak goyah dan jatuh. Memasang motherboard. Sebelum memasang motherboard, pasang baut penyangga terlebih dulu. Baut-baut ini biasanya berwarna keemasan. Sesuaikan posisi lubang-lubang pada motherboard dengan lubang-lubang pada casing. Kemudian, pasang dan kencangkan baut. Masukkan motherboard dengan hati-hati pada posisi mendatar. Kemudian, pasang dan kencangkan baut pengunci motherboard menggunakan obeng. Memasang hard disk. Sebelum memasang hard disk, lakukan konfigurasi jumper terlebih dulu. Caranya bisa dilihat pada badan hard disk. Pasang hard disk pada bagian depan bawah casing. Masukkan hard disk dengan cara mendorongnya ke dalam casing dan pastikan posisi sirkuit menghadap ke bawah. Pasang dan kencangkan baut pada bagian samping hard disk. Pasang kabel data dan kabel power hard disk. Salah satu ujung kabel-kabel tersebut dihubungkan ke hard disk dan ujung yang lain dihubungkan ke motherboard. Memasang optical drive. Lepas bagian penutup rak logam pada casing dengan cara mendorong bagian atas dan bagian bawahnya. Pasang dan kencangkan baut yang terletak pada bagian samping optical drive. Pasang kabel data dan kabel power optical drive seperti memasang kabel data dan kabel power hard disk. Memasang VGA card.
Pastikan motherboard memiliki slot VGA eksternal yang sesuai dengan VGA card yang Anda gunakan. Lepaskan logam penutup slot VGA pada casing. Letakkan VGA card pada motherboard. Tekan bagian atas VGA card hingga terpasang dengan benar. Pemasangan VGA card sudah benar jika VGA card terpasang dalam keadaan lurus dan semua pin VGA card terpasang pada slotnya di motherboard. Pasang dan kencangkan baut VGA card yang menempel pada casing. Menghubungkan kabel pada semua komponen komputer. Memasang kabel power supply. Perhatikan tipe soket power supply pada motherboard. Untuk motherboard keluaran terbaru, soket power supply-nya memiliki 24 pin. Anda dapat langsung menghubungkan kabel tersebut. Hubungkan konektor AVX12V yang terdiri dari 4 pin dengan 2 kabel berwarna kuning dan 2 kabel berwarna hitam pada soket power yang terletak di sekitar prosesor. Menghubungkan kabel konektor casing dengan motherboard. Sebelum memasang kabel konektor, baca terlebih dulu buku petunjuk motherboard. Pastikan posisi konektor yang Anda pasang sesuai dengan buku petunjuk tersebut. Jenis kabel yang harus dihubungkan antara lain adalah power line, power switch, reset switch, HDD LAN, speaker, dan konektor fan USB.